Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada produsen mobil premium asal Jerman Mercedes-Benz mengajukan atau mengatakan bahwa laba kuartal ketiga di divisi mobil ini anjlok hingga 64%. Ya, hal tersebut dikarenakan konsumen China terus mengurangi pembelian barang mewah di tengah ekonomi yang melemah. Produsen mobil premium asal Jerman Mercedes-Benz mengatakan laba kuartal ketiga di divisi mobil inti anjlok hingga 64%. Jauh di bawah estimasi analis. Karena konsumen Cina terus mengurangi pembelian barang mewah di tengah ekonomi yang melemah. Laba Juli hingga September terpukul oleh biaya perombakan modal serta pasar yang sulit, terutama untuk versi baru SUV G-Class yang akan diluncurkan pada kuartal berikutnya. Penjualan mobil tahunan Mercedes sedikit di bawah tahun sebelumnya, dan penjualan kuartal keempat sejalan dengan kuartal ketiga. Arus kas perusahaan mencapai 2,39 miliar euro pada kuartal ketiga, atau naik 2% secara tahunan. CEO Mercedes-Benz Ola Kalinus telah memperingatkan bahwa konsumen Cina sangat berhati-hati karena pelemahan ekonomi yang sudah berlangsung lama dan krisis real estate lokal telah menciptakan ketidakpastian yang cukup besar bagi konsumen. Pabrikan mobil mewah itu memangkas target margin laba setahun penuh sebanyak 2 kali selama kuartal ketiga. Hal itu muncul saat pembicaraan antara Brussels dan Beijing terus berlanjut mengenai tarif yang akan dikenakan pada impor kendaraan listrik Cina ke Eropa. Yang menjadi masalah besar bagi produsen mobil besar Eropa yang bergantung pada Cina karena kekhawatiran akan potensi pembalasan. Berbagai sumber ID Action. Ya, dan pelemahan dari kinerja Mercedes-Benz ini mempengaruhi juga harga sahamnya yang anjlok pada akhir pekan lalu di bursa saham Eropa yang membuat bursa saham Eropa juga cenderung mengalami pelemahan dan turun Mercedes ini 1% ya. Dan kita lihat untuk update terakhir dari dalam negeri. Ada indeks harga saham gabungan yang tadi masih melemah dan hingga pukul 9:28 waktu Indonesia Barat pemirsa juga masih melemah dan makin dalam hampir 1% ke 7.624. Ya, sementara itu pemirsa saham-saham yang menjadi unggulan itu atau top gainers datang dari BMRI, PANI, BRAND, ASII, BBNI, BSBK, AMMN, PSAB, ISAT, dan Medco. Sementara top losers datang dari MLPL, Antam, kemudian SMRA, ADMR, BNLI, MPPA, INPC, TOTL, dan juga WINS. Kemudian dari sektoral kita lihat semuanya bergerak di teritori negatif dengan rupiah juga di 15.700. Ya, demikian review singkat update pembukaan perdagangan hingga saat ini pemirsa, dan sudah 60 menit juga kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di ID Action, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk saksikan program First Session Closing yang akan tayang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalincio dan rekan saya. Saya Prisa Somodatu, terima kasih dan Sampai jumpa.